Salam bahagia dengan Sari Musdar, life coach menggunakan PACE ditulis BAZI adalah bagian dari metafisika Cina. Seperti teman-teman pernah dengar Feng Shui, kalau Feng Shui lebih membahas tentang energi di sekitar kita saat kita lahir, sedangkan PACE lebih membahas tentang bakat, karakter, perjalanan, prediksi perjalanan hidup seseorang per 10 tahun, alur kemakmuran, dan banyak hal termasuk juga jodoh. Seperti yang hari ini saya janjikan, saya akan membahas tentang bagaimana caranya mengaktifkan energi cinta ya. Uh, untuk yang sudah menikah ataupun masih single, kalau yang single bisa digunakan untuk misalnya mau ketemuan dengan pacar, calon pacar atau calon pasangan ya. Bisa juga untuk misalnya dating online ya, atau kalau belum ketemu bisa juga dilakukan eh, misalnya seperti manifestasi ya, manifestasi untuk mendapatkan jodoh yang terbaik ya. Kebetulan besok berdasarkan Cimen, Cimen ini juga bagian dari metafisika Cina, adalah formasinya sangat bagus terkait dengan hubungan relationship ya. Besok adalah 20 Oktober. Waktu yang digunakan selalu waktu di mana teman-teman tinggal. Karena di sini kan kebanyakan follower atau klien saya tinggal di berbagai negara dan berbagai kota. Jadi waktu yang digunakan adalah waktu setempat. Untuk yang baru kenal saya atau kesasar di channel YouTube Empat Story, Empat Story saya adalah saya baru praktek pace memang tahun 2020. Saya lebih menggunakan pace dengan pendekatan modern sesuai dengan guru saya, Datuk Joyap dari Malaysia. Beliau adalah Master Metafisika Cina nomor 1 dunia. Latar belakang saya manajemen sumber daya manusia di banyak berbagai industri, kebanyakan adalah perusahaan multinasional. Walaupun saya baru praktek pace, tapi sudah ada lebih dari 700 klien yang saya analisa pace, fast reading, ataupun coaching. Bedanya apa sih? Kalau coaching ada sesi tatap muka secara online ya, juga ada laporan kurang lebih 21 sampai 23 atau mungkin 25 halaman tergantung ya, tergantung orangnya. Eh, Sedangkan fast reading tidak ada laporan, analisa pace hanya laporan saja. Kita bahas lagi kembali ke topik ini. Untuk teman-teman yang belum gabung di Telegram Pace Wisari, gabung karena gratis ya. Kadang-kadang saya memilih eh, dua orang biasanya yang akan saya analisa secara gratis ya. Balik lagi besok tanggal 20 Oktober itu bagus untuk aktivasi cinta ya. Sekali lagi untuk yang menikah juga tetap butuh apa namanya, memupuk cinta ya. Nggak habis nikah udah selesai beres ya. Tapi masih ada PR-nya juga. Setiap hari cinta harus dipupuk ya. Karena godaan zaman sekarang pernikahan itu lebih berat dari zaman kakek nenek kita ya. Semuanya apa namanya, godaan ada di dalam genggaman tangan ya. Baiklah, saya langsung saja. Apa sih yang harus dilakukan saat apa namanya? Bentar ya, sebentar. Kok jadi ini salah? Ya, ini ya teman-teman. Apa yang mesti dilakukan saat aktivasi cinta? Untuk yang sudah beli info energi bulanan, biasanya saya kasih tahu ya sektor yang bagus ya, sektor yang direkomendasikan dan juga waktu serta jamnya, hari dan jamnya untuk melakukan aktivasi cinta, yang menghidupkan kembali cinta atau manifestasi cinta. Untuk yang sudah menikah, menghidupkan hubungan percintaan dengan suami atau istri. Yang masih single, untuk manifestasi hubungan cinta menarik jodoh yang sevibrasi. Nah, masalahnya kalau teman-teman vibrasinya masih rendah, ya jangan mengharapkan laki-laki yang vibrasinya bagus ya, yang sudah selesai dengan dirinya.
Biasanya yang harus dilakukan, yang sebaiknya dilakukan saat aktivasi cinta adalah sebenarnya yang paling penting adalah menaruh bunga segar ya. Bunga segar ini ditaruh untuk tahun macan ini ditaruh di sektor Tenggara ya sampai 3 Februari 2023 ditaruh di sektor Tenggara. Taruh bunga segar, bunga yang jenisnya teman-teman sukai tentunya. Kalau nggak suka kita jadi mengganggu ya, mengganggu mood kita. Warnanya bisa merah, pink, ungu, orange ya. Ya tadi warna-warna merah terutama ya. Selama kurang lebih 7 hari karena bunga segar banyak kan hanya bertahan 7 hari ya, 7 hari kurang gitu. Ditaruh di air tentunya. Kalau teman-teman punya budget bisa taruh apa namanya itu kristal ya, kristal rose quartz sepasang, semuanya sepasang. Kan kita selalu inginnya sepasang ya. Atau bisa naruh mandarin duck ya, atau juga bisa taruh loro blonyo atau mungkin foto pernikahan orang tua atau kakek nenek yang pernikahannya langgeng dan harmonis. Kita inginnya adalah gabungan harmonis union ya. Eh, Pernikahan yang hubungannya sangat selaras ya, seperti itu. Jadi itu saja yang dilakukan, tinggal jamnya ya, tinggal jamnya. Kalau sudah menikah, diharapkan hubungan percintaannya bagus ya. Saya sambil mengintip ya. Contekan saya. Jadi best time untuk rekindle romance ya. Ini teman-teman bisa lakukan tanggal 20 Oktober besok ya. Kalau mau pagi-pagi manifestasi atau scripting, apa itu scripting yang saya jelaskan, teman-teman bisa lakukan jam 5 pagi sampai jam 6:59 pagi. Ya, waktu setempat duduk membelakangi barat timur laut ya, northeast timur laut. Ini bagus kalau kita ingin memberikan good first impression ya, impresi yang bagus di saat pertemuan pertama. Itu ya. Jadi teman-teman bisa lakukan di jam 5 pagi, bangun pagi-pagi ya, sampai jam 6:59 waktu di kota teman-teman. Bisa juga lakukan di 20 Oktober tetap 20 Oktober ya. Jam 5 sore sampai jam 6:59 ya, sebelum kalau yang kerja kantoran sebelum pulang kantor di kubikel masing-masing, kalau nggak bisa di Tenggara, kalau di rumah bisa ya di Tenggara. Teman-teman bisa lakukan membelakangi barat laut, membelakangi barat laut. Kalau yang pertama timur laut, sekarang barat laut ya. Teman-teman bisa lakukan manifestasi, meditasi atau cukup scripting ya. Saya kasih contoh. Ini saya punya buku khusus untuk manifestasi ya. Manifestasi tujuan hidup saya di tahun ini dan tahun depan ataupun 5 tahun ke depan ini saya buat nggak kelihatan ya. Saya buat di sini. Teman-teman bisa melakukan afirmasi ya. Misalnya kalau untuk afirmasi cinta, contohnya adalah ini. I affirm for the person I wanted. He cannot be without me. He wants me. Ini untuk yang perempuan ya. He and I are happy together. Misalnya contoh afirmasinya. Atau afirmasi lainnya saya ada juga buat scripting dari kemarin tanggal 30 September. Itu adalah teman-teman bisa tulis misalnya saya bersyukur karena Tuhan, Allah, apapun sebutannya ya sesuai agama masing-masing telah menyelaraskan energi saya dengan energi jiwa yang terbaik dari saya untuk bisa bergabung secara harmoni bersama dengan pasangan hidup saya. Ini untuk yang belum menikah. Eh, yang membawa perasaan yang sangat dalam dan kuat tentang cinta, tentang kebahagiaan, tentang kepuasan, dan juga tentang inner peace, kedamaian di dalam hati. Ya, di dalam hati saya dan di dalam hidup saya. Kurang lebih afirmasinya adalah seperti itu, teman-teman bisa lakukan di tanggal 20 Oktober besok. Jangan lupa
pasang alarm bangun jam 5 pagi. Kalau bisa sebelum jam 5 pagi ya. Untuk yang muslim bisa sholat tahajud, terus sholat hajat ya. Em, dan bisa lakukan scripting di pagi hari ya, nanti dibaca 30 hari berikutnya, atau cukup meditasi manifestasi yang sudah menikah bisa membayangkan misalnya nanti sudah kakek nenek anak, perayaan 50 tahun pernikahan, 25 tahun pernikahan, dan masih saling seperti sahabat ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jangan lupa follow IG saya @sarimusdar dan join di Telegram Empat Stories. Sorry, Paca Wisari, dan juga YouTube ini. Kalau bermanfaat, exchange energi ya, teman-teman bisa share, like ya, dan juga share, like, apalagi komen ya, jangan lupa komen kalau bermanfaat. Dan nanti beberapa bulan ke depan kalau misalnya ternyata ada yang ketemu jodoh yang bagus atau menikah, jangan lupa komen di sini ya. I'm sending love and light.